Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ramadhani, NIM 19024242021. Saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ikan. Nah, reproduksi pada ikan seperti halnya pada makhluk lainnya. Nah, adalah suatu proses alamiah dalam rangka pengelakaan spesies. Reproduksi adalah suatu proses makhluk hidup dalam usaha pengabdian spesies dan proses kemunculan spesies dengan ciri atau sifat yang merupakan kombinasi perubahan genetik. Nah, ikan mengembangkan berbagai strategi reproduksi untuk mencapai keberhasilan reproduksinya. Nah, di sini organ-organ yang terkait dengan proses reproduksi sangat berperan. Hal ini berhubungan dengan kondisi lingkungan perairan tempat hunian ikan. Perubahan lingkungan akan memberikan efek yang berbeda pada spesies ikan yang berbeda. Nah, beberapa jenis ikan bahkan melakukan perjalanan ruaya yang sangat jauh untuk memijah. Nah, pemijahan yang tepat pada tempat dan tepat waktu untuk pasien keberhasilan reproduksi terkait erat dengan peran sistem endokrin. Nah, berdasarkan tipe-tipe reproduksi dan seksualitas pada ikan terdapat 3. Yang pertama itu bisexual. Nah, bisexual dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki 2 kelamin dalam satu spesies atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi jantan dan betina. Nah, pembedaan ini dapat dilakukan dengan melihat ciri seksual primer dan sekundernya. Ciri seksual primer hanya bisa dilihat dengan melakukan pembedahan. Nah, ciri seksual primer hanya dapat ditandai oleh organ yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, yaitu testis dan saluran pada ikan jantan dan ovarium dan salurannya pada ikan betina. Nah, sedangkan ciri seksual sekunder dapat dibedakan oleh dimorfisme seksual atau melihat ciri morfologi dari ikan tersebut dan dikromatisme seksual dengan melihat warna dari ikan tersebut. Nah, yang kedua ada uniseksual. Nah, uniseksual dapat diartikan sebagai organisme yang berkelamin tunggal. Pada beberapa spesies ikan, penentuan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Nah, contoh ikan yang tepat mengenai fenomena ini adalah ikan Molly Amazon. Nah, merupakan ikan yang ditemukan pertama kali sebagai ikan yang berkelamin betina. Nah, Molly Amazon bertindak sebagai parasit seksual terhadap 2 spesies dari lain genus yang sama. Nah, sperma dari jantan dari jenis ikan inang diperlukan untuk meringatifkan perkembangan sel telur Molly Amazon, tetapi penyatuan kromosom jantan dan betina tidak terjadi sehingga hanya berbentuk betina yang secara genetik seragam. Nah, pembentukan keturunan uniseksual ini disebut dengan partenogenesis atau partenos perawan dan genesis kejadian. Nah, yang ketiga ada hermaprodit. Nah, hermaprodit dapat diartikan sebagai sebuah organisme yang memiliki kelamin ganda. Nah, hermaprodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermaprodit protogini. Nah, hermaprodit sinkroni adalah golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Nah, hermaprodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan ke betina, misalnya ikan black porgy. Ikan ini pada umur 3 tahun berubah jenis dari kelamin jantan ke betina. Nah, untuk hermaprodit protogini adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis betina menjadi jantan, misalnya Labroides dimidia. Nah, organ reproduksi ikan dinamakan dengan gonad. Nah, pada ikan jantan gonad disebut dengan testis, pada ikan betina disebut dengan ovarium. Nah, testis gonad jantan bersifat internal dan bentuknya memanjang. Pada umumnya berpasangan, beratnya bisa mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna putih atau kekuningan. Nah, ovarium sendiri berbentuk longitudinal, terletaknya internal dan biasanya berjumlah sepasang. Jika dalam keadaan matang, ovarium bisa mencapai 30-70% dari berat tubuhnya. Nah, warnanya pun berbeda-beda. Sebagian besar berwarna putih keputihan dan menjadi kekuning-kuningan pada waktu matang. Nah, kematangan testis dan ovarium dipengaruhi oleh umur, spesies, dan ukuran. Berdasarkan tempat embrio berkembang dan tempat terjadinya pembuahan digolongkan menjadi 3, yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, opipar, golongan ikan opipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan. Nah, sebagian besar jenis ikan termasuk golongan
ini. Nah, kalau pipipar beranak golongan ikan pipipar adalah ikan yang perkembangan embrionya dalam tubuh induknya dan perkembangan embrionya dipengaruhi oleh tali plasenta. Nah, contohnya beberapa ikan elasmobranchi. Nah, yang ketiga ada opopipipar, bertelur dan beranak. Golongan ikan opopipipar dalam golongan ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh, namun perkembangan embrionya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, namun oleh kuning telur. Contohnya ikan rockfish. Nah, perkembangan embrio diawali saat proses impregnasi, yaitu saat sel jantan memasuki sel telur. Fertilisasi sel telur dikatakan sempurna ketika inti sel telur dan spermatozoa menyatu dalam sitoplasma telur. Persatuan kedua inti sel tersebut mengakhiri proses pembuahan dan pembentukan zigot. Nah, tahap perkembangan embrio akan dimulai dari modula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat buat semua yang melihat video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.